Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, ini ada informasi dan berita yang sangat menarik, teman-teman. Dimana kalau kalian ingat, dulunya ada ketua BEM dari UGM yang namanya Gibran atau Gilbran Muhammad Nur. Yang ngatain Pak Jokowi kalau Pak Jokowi adalah alumnus paling memalukan dari UGM. Dia juga mengatakan bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Waduh. Dan tidak hanya Pak Jokowi dan Gibran yang dikatain sama dia. Pak Prabowo juga tidak luput dari kritik-kritik pedas dan juga cacian makian beliau ini nih. Dia mengatakan bahwa balihonya besar tapi gagasannya kecil. Aduh. Tapi ini tapinya banyak, teman-teman. Tapi yang paling anehnya lagi dan krusialnya lagi, mantan ketua BEM ini yang namanya Gilbran sekarang masuk Partai Kebangkitan Bangsa. Partainya Caimin yang notabene mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Orang yang dulu dia kata-katain, teman-teman. Waduh, mahasiswa. Tapi walaupun dia sekarang sudah bukan mahasiswa, teman-temannya, tapi masih panas lah, masih hangat lah jiwa-jiwanya ya. Masih adalah api-api perjuangan di dalam badannya itu ya. Tapi ya, saya pikir dia idealis selama ini mengkritik. Ternyata dia cuma mau masuk partai rupanya. Mau jadi anggota dewan juga mungkin rupanya. Waduh, ternyata ada udang di balik batu selama ini dia mengkritik, teman-teman. Apakah dia ingin menjilat? Apakah kritikannya itu digunakan untuk menjilat atau seperti apa? Coba kalian komen di bawah, teman-teman. Tapi yang paling seru ya, ini ada yang paling seru, teman-teman. Ada beberapa video yang akan kita saksikan nanti di mana netizen-netizen ini mengkuliti si Gilbran ini, mantan ketua BEM ini, teman-teman. Membalas seluruh caciannya, makiannya. Nanti akan kita simak, teman-teman ya. Ini sangat seru dan menyenangkan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Nama aku Gilbran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Waduh, kau kali yang haram. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Oh, kalau Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Wow. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Kok bisa ya Gilbran yang kemarin tukang kritik sekarang udah masuk PKB? Gimana ceritanya itu, Bang? Jadi nama Gilbran Muhammad Nur secara mengejutkan diumumkan sebagai salah satu pengurus baru PKB. Mantan ketua BEM UGM itu didaulat sebagai wakil ketua harian partai yang dinahkodai Caimin ini. Kita tahu sosok Gilbran ini kan pernah mencuri perhatian karena memberi gelar Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Nggak hanya itu, dia juga menyebut Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi. Makanya saat ini dia disorot karena PKB kita tahu pendukung Jokowi dan juga sekarang masuk koalisi Prabowo Gibran. Berarti kan dia sekarang udah masuk jadi satu gerbong sama orang yang kemarin-kemarin dia sebut anak haram konstitusi. Nah, ketika ditanya soal itu, dia bilang bukan soal mendukung siapa, tapi harus lihat value dari partai tersebut. Dia percaya bahwa PKB punya komitmen untuk melakukan transformasi dengan merekrut anak-anak muda. Terus emang kenapa, Bang? Ya itu memang hak dia sih sebenarnya. Tapi maksudnya kenapa kayak pengen cepet-cepet banget masuk politik praktis? Emang si PKB yang minta, tapi kan dia punya pilihan buat nolak. Kalau kayak gini kan kesannya dia yang awalnya dipandang sebagai mahasiswa idealis, malah jadi kelihatan pragmatis oportunis. Padahal dia masih muda banget, lulus kuliah aja belum. Ini bukan apa-apa ya, maksudnya politik kita kan begitu ya. Seringkali ngelihat orang-orang idealis berubah jadi tunduk pada kepentingan partai. Apalagi Gilbran yang kayaknya pondasinya juga belum kuat karena belum banyak pengalaman. Kalau saran Mimin sih lulusin kuliah dulu, cari kerja, atau terapin dulu ilmu peternakan yang didapat dari UGM. Baru ketika udah punya banyak pengalaman dan ada satu hal yang pengen diperjuangin lewat politik, baru tuh masuk politik. Jangan terlalu buru-buru gini, bro. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%.
Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Wow. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Realistis. Jadi, orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Ini ada beberapa permasalahan fundamental yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa permasalahan fundamental yang Kupikir kau jurusan apa? Semester berapa? Baru semester 9 kau. Industri peternakan pun kurasa kalau tentang peternakan lebih pintar aku beternak daripada kau, Dek. Adekku, Dek, juara 1 se-Indonesia dia berdebat. Dari Universitas Trunojoyo sana dia. Gak ada dia pernah kayak gini bilang memalukan. Namanya orang senang, Dek, gimana dong? Datanya apa? 75% orang puas. Berarti kau 25% orang yang gak puas. Nanti kau bilang demokrasi. Ini kurang demokrasi apa kau, Dek? Bilang orang memalukan. Mungkin bannernya segede itu. Butuh kerja gak kau nanti? Dihafalin HRD itu nanti mukamu kan? Gak terima kau. Kau bilang lagi kau dijolimi. Kau bilang lagi Indonesia fundamental. Sifat dasar pokok pikiran yang mana yang kau maksud, adekku? Baru semester 9 kau fokus lo, Dek, kuliah kayak adekku itu loh, juara 1 se-Indonesia. Itu baru berprestasi. Kok apa prestasimu, Dek? Ketika kita berbicara akan sesuatu, Dek, kau juga datamu harus jelas. Saat dulu tahun 97, umur kau berapa? 5 tahun umur kau. Zaman Pak SBY umur kau berapa? 8 tahun. Tahu apa kau, Dek? Nggak bisa kau yang namanya apple to apple, nggak bisa kau. Yang mana memalukan? Mau percaya orang itu sama kau, Dek? Kau baru semester 9. Kau bukannya bangga kau sama alumnimu kau. baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi Waduh. Gilbran. Aduh, bolehlah kita mengkritik ya. Boleh kita mengkritik. Boleh kita, ya boleh lah. Nggak ada larangan. Tapi ya, hati-hati Gilbran. Di depan itu, masa depan kita nggak tahu. Apakah kau akan menjilat ludahmu sendiri. Atau kau hanya selama ini omon-omon untuk menjilat juga yang di atas ya. Kita nggak tahu Gilbran ya. Balihonya besar. balihonya Kalau nggak salah nih anak yang ngajuin pertanyaan ke Prabowo pas di Mata Najwa di UGM. Betul. Gak tau kenapa ya. Gue tuh suka risih gitu loh cuy. Satu orang bicara seakan merepresentasikan orang banyak. Sedangkan lu tuh bukan siapa-siapa nih, ya kan. Belum juga jadi apa-apa, ya kan. Mahasiswa. Lulus juga belum gitu kan. Udah sosokan pakai kata-kata kami anak muda, kami sebagai rakyat lah, bla bla bla, ya kan. Mahasiswa suka gini nih. Apalagi yang masih semester awal, suka keminter gitu loh. Padahal kuliahnya biasa-biasa aja, cuma pinter agitasi dan provokasi doang nih. Gini Cil. Lo mending lulus aja dulu, Gini, ya Cil. kan? Lulus dulu, belajar aja dulu yang benar gitu kan. Terus ketika udah lulus, baru deh tuh lu lihat real life lu tuh seperti apa, ya kan? Karena real life itu ketika lu udah lulus dan lu dihadapkan akan dunia profesional. Dan dia Bukan masuk pas lu partai, keluar Bang. masuk fotokopian, bikin tugas, bukan, ya kan? Di dunia profesional, di situ akan digodok gimana idealisme lu berbenturan dengan suara perut lu sendiri. Gua nggak mau kerja, Bang. Gue gak mau kerja profesional, gue maunya masuk partai dan nyalek. Lah sama aja lu berarti sama orang-orang yang lu nyinyirin pas kuliah, ya kan. Ide mah belakangan, tempel aja banner dulu di tiap pengkolan, ya kan. Sama ya kan, gak peduli, penting kepilih aja dulu. Sama aja lu. Yang kedua masalah pemilihan diksi. Kami sebagai anak muda, kami sebagai milenial, kami sebagai Gen Z, kami sebagai rakyat. Kurang-kurangin dah lu. Apaan sih, norak banget lu, ya kan. Gue yakin teman-teman kampus lu juga gede kali dengerin narasi lu yang sok iye itu, ya Sok kan. iye. Oke, gue bahas lagi untuk kesekian kalinya cuy. Jumlah penduduk di Indonesia ada 270 jutaan. Ya detailnya kalau ngomong detail ya kita ngomong 277 jutaan saja, ya kan. Kaum terdidik di Indonesia cuma 8% atau 12 jutaan orang saja, ya kan. Jumlah jumlah pengguna internet di Indonesia ada sekitar 212 juta. 78%-nya atau sekitar 160 juta adalah pengguna media sosial, yang mana mayoritas adalah pengguna WhatsApp dan Facebook. Pertanyaan sekaligus poin yang pengen gue tekankan adalah dari 212 juta pengguna internet di Indonesia dan 167 juta pengguna medsos, which is 12 juta kalangan terdidik juga termasuk di situ, udah include di situ. Berarti sisanya ada berapa sekitar, ya kan, pengguna internet dan medsos yang belum terdidik? Ada berapa?
yang belum paham literasi digital, yang belum ngerti literasi politik, yang kagak ngerti literasi hukum, yang kerjanya tiap hari komen hate speech, sara, fitnah, hoax, dan lain-lain. Ada berapa coba? Hitung aja diri ya. Poinnya adalah mereka-mereka ini ketika dihadapkan pada sebuah kontestasi pemilu, belum ngerti mana gagasan dan ide, dan apa dampaknya ke kehidupannya 5 tahun mendatang. Belum ngerti mereka. Mereka tuh pilih figur, mereka pilih yang sekiranya dekat dengan mereka, merepresentasikan mereka, menyambut tangan mereka saat bertemu, dan lain-lain. Elu tong, ngomong emang bener, nggak ada yang salah dari omongan lu, tapi itu idealisme lu doang yang bicara, bukan lihat realita. Gue yakin orang-orang di daerah ketika ditanya kenapa akan memilih Prabowo, 95% jawaban mereka gue yakin kalau nggak karena ada Jokowi di belakang Prabowo, ya wiswayai atau udah saatnya. Kalau enggak ya eling dawuhe Gus Dur atau ingat pesannya Gus Dur yang bilang bahwa cuma Prabowo lah yang tulus kepada rakyat Indonesia. Dan sempat diramalin juga jadi presiden di umur tua oleh Gus Dur gitu kan. Sedangkan kalau kita tanya ke kampus-kampus, mahasiswa bilang Prabowo dipilih karena gagah berwibawa. Itu kalau kata mahasiswa. Kalau kita tanya ke mahasiswi, ya bilangnya gemoy. Apalagi soal ide dan gagasan. Mereka mana peduli, Cil. Apa kemudian itu kesalahan dari para paslon? Ya enggak juga bisa 100% disalahin. Rakyat kita aja yang belum waktunya dan belum siap memilih figur pemimpin dari isi otaknya. Tapi lebih mengedepankan bungkus daripada isi. Jadi nggak usah deh ya sok-sokan ngomong seakan-akan merepresentasikan anak muda, rakyat lah. Geli gue dengernya, geli sumpah. ya kan? Gue aja denger predikat influencer aja geli gitu loh. Kok ada orang yang mau disebut influencer? Pede banget gitu loh. Emang mereka itu udah menginfluence apa? Udah menginfluence siapa? Konten kreator aja udah. Itu udah cukup, udah mentok gitu. Influencer, influenza kali. Ya kan? Peace. Influenza. Merdeka. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini ya. Lagi-lagi ya, Gilbran. Aduh, yang selalu mengatakan kami anak muda, kami milenial, Gen Z, kami rakyat. Hei, aduh, udahlah. Maksud dan niat Anda itu mengkritik udah ketahuan, udah. Ternyata ya hanya persoalan ingin masuk partai, nantinya ingin menjadi anggota dewan. Ya nantinya ya idealismenya hanya sebatas itu ternyata kawan-kawan ya. Dia teriak hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Ternyata dia hanya memanfaatkan kawan-kawannya ini buat aksi demo dan segala macam, buat dirinya sendiri menjadi orang partai, DPP partai teman-teman. Aduh. Ya gitulah politik teman-teman ya, begitulah kehidupan mahasiswa. Kadang menjilat, kadang meminum ludah sendiri, kadang ini, kadang itu ya. Begitulah kehidupan mahasiswa. Kasihan juga teman-teman ya kita melihatnya, tapi ya biarkan dia bersuara terus. Semoga dia bisa berkarir di partai PKB, tapi aneh juga PKB ya kenapa ngambil Gilbran ini ya? Apakah mau menusuk Prabowo dari belakang? Waduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.